لا إله إلا الله محمد رسول ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يعبد بحق في الوجود إلا إياه، الكريم الذي من توكل عليه كفاه ومن آمن به هدى ومن سأله أعطاه ما تمنى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد خلقه وخاتم أنبيائه المخصوص بالمقام المحمود الذي لم يقم فيه سواه، صلى الله عليه وعلى آله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم نلقاه. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بشر المسائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarul muslimin hadirin jamaah salat subuh, jamaah majelis ilmu rahmatullah, puji syukur dan menjaga kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah jamaah rahmatullah, pagi hari ini kita masuk di 10 terakhir bulan Muharram. Bulan Muharram menjadi salah satu bulan yang istimewa. Bulan Muharram juga menjadi salah satu bulan yang disebut dengan Arba'atun Hurum. Dari 4 bulan yang Allah muliakan, 3 berurutan, salasun mutawalliyat wa wahidun fardun, 3 beriringan dari mulai bulan penanggalan kalender Hijriah bulan ke-11 Zulqa'dah, bulan ke-12 Zulhijjah, bulan 1 bulan Muharram. Yang kemudian jamaah Allah yang satu lagi terpisah. Nah, bulan Muharram ini yang kemudian menjadi titik awal atau titik balik perjuangan Islam, yang makanya tidak salah bulan Muharram kemudian menjadi bulan yang agung. Namanya bulan agung, terus juga sebutan nama bulan tersebut adalah Muharram. Jamaah rahmatullah, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini, yang kemudian yang paling inti dari sebuah perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diawali di bulan Muharram itu, yang paling mendasar itu adalah misinya adalah dakwah. Kemudian dari dakwah ini butuh sarana dan juga prasarana, yaitu yang paling kita rasakan manfaatnya, keberadaannya, yaitu yang tidak boleh ditinggalkan dari konsep dakwah itu sendiri adalah prasarana. Sarananya adalah masjid. Makanya ketika Rasulullah hijrah itu tidak kurang dari 12 hari Rasulullah perjalanan dari mulai bulan Safar akhir sampai dengan awal bulan Rabiul Awal, sampai ke
Yasrib atau Madinah itu, sebelum itu Rasulullah sudah sampai di kampung yang namanya Kuba. Rasulullah sampai di kampung yang bernama Kuba. Yang beliau dirikan pertama adalah masjid, Pak. Nah, berkaitan dengan Masjid Kuba ini kemudian Allah sampaikan di Al-Quran di surah Taubah ayat 109. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Itu yang pertama kali Rasulullah bangun, kemudian masjid. Ini karena masjid ini memiliki peran yang sangat penting di dalam perkembangan, di dalam kemajuan Islam itu sendiri. Maka nanti kita lihat peran-peran masjid dan juga munkaratil masajid. Peran-peran masjid ini sangat banyak sekali jamaah hukum. Masjid menjadi pusat peradaban pertama yang kemudian Rasulullah bangun adalah ussisa 'ala taqwa, dibangun atas dasar ketakwaan. Nah, ini juga kita harusnya ketika kita mengelola masjid ini, khususnya bagi para pendiri masjid, para GKM masjid, terus juga para pengurus-pengurus setelahnya dan pemangku kepentingan di dalam masjid ini memperhatikan asas atau pendirian masjid itu sendiri. Dibangun atas dasar ketakwaan, dan juga jangan sampai membangun masjid ini malah menjadi masjid yang sebaliknya. Ini ada yang namanya masjid ini dibangun atas dasar bukan untuk ketakwaan, tapi diror, untuk merusak, untuk persaingan bisnis, persaingan usaha. Nah, ini kita menyoroti beberapa kejadian mungkin di sekitar kita. Jangan sampai membangun masjid atau kegiatan yang diadakan oleh masjid ini menghalangi orang-orang yang memiliki kepentingan, baik urusan kerja, ma'isyah, muamalahnya, atau yang kondisi darurat terlebih. Ini mungkin barangkali kita pernah mengalami hal itu. Jangan sampai kemudian kegiatan yang ada di dalam masjid ini mengganggu orang-orang sekitar, nutup jalan, akses ditutup, kemudian ada orang yang kondisi darurat, kondisi penting tidak bisa lewat. Ini harusnya jangan ada masjid-masjid yang demikian. Ibadah kok nutup rezeki orang, ibadah kok nutup sampai kemudian. Nah, ini namanya dampak negatif. Nah, ini jangan sampai kemudian bikin acara-acara kayak Jumatan, kayak apa, gelar jalanan umum ditutup. Itu akses. Dulu bikin masjid bukan membeli jalanannya, itu jalanan untuk umum. Nah, ini contohnya. Ada yang kemudian masjid ini ada yang dibangun atas dasar takwa, ada yang dibangun karena diror, karena untuk urusan bisnis, persaingan di dalam peribadatan. Nah, ini yang sekarang kemudian kenapa Islam ini yang kemudian pertumbuhan masjidnya ini, kalau menurut Dewan Masjid Indonesia, di Indonesia ini kan mayoritas muslim, tapi pertumbuhan masjidnya hanya 20% saja, berbanding terbalik dengan kegiatan atau ibadah agama lain. Gereja itu di Indonesia perkembangannya hampir 120%, pesat, luar biasa. Mungkin kita tidak merasakan keberadaan, tapi makanya kita bersyukur, Pak. Terlebih harusnya orang-orang yang bukan muslim yang tinggal di Indonesia harusnya bersyukur banget. Kenapa? Karena tidak ada larangan untuk menjadikan tempat ibadahnya, dan pertumbuhannya sangat pesat di Indonesia. Jangan ngeluh. Orang yang bukan muslim tinggal di Indonesia itu udah diayomin banget. Sekali lagi, orang yang bukan muslim yang tinggal di Indonesia itu udah nyaman banget, paling nyaman-nyamannya tinggal di Indonesia. Boleh membeli tanahnya, boleh menguasai lahannya, boleh permanen, menjadikan agama bebas. Benar, bahkan sebagiannya sudah menguasai negara. Paling senang. Makanya Islam ketika berkuasa itu melindungi, mengayomi seluruh keyakinan manapun, itu dilindungi. Makanya ketika Fatuh Makkah itu tidak ada pertumpahan darah. Bayangkan,
Dengan pasukan yang segitu banyaknya, Rasulullah bukan misinya untuk menguasai Mekah. Fatu Makkah itu bukan untuk menguasai, tapi membuka lebar-lebar, memberikan kesempatan orang-orang untuk mendapatkan hidayahnya, menunjukkan bahwa Islam ini kuat, Islam ini rahmatan lil alamin, tidak ada pertumpahan darah. Kalau dendam sudah pasti harusnya kalau orang awam ya Pak. Tapi Rasulullah kan bukan pendendam. Beliau keluar dari Mekah itu diusir, diancam di penjara, diancam dibunuh. Keluarnya bukan keluar baik-baik Pak, ngumpet-ngumpet karena diintimidasi, diancam untuk dibunuh. Kalau kita keluar masih baik-baik, keluar dari kampung kita. Nah ini yang kemudian masjid pertama Rasulullah bangun. Masjid memiliki peran yang sangat penting. Di zaman-zamannya Nabi itu, masjid itu menjadi pusat peradaban, pusat pendidikan, tempat musyawarah, dan juga diantaranya menjadi tempat buat akad nikah, dan juga menjadi tempat buat perlindungan kalau ada bencana-bencana. Masjid Pak. Makanya kalau bisa satu masjid yang pertama dibangun atas dasar takwa, jadikan pusat pendidikan. Jangan sampai di masjid nggak ada taklim, jangan sampai di masjid nggak ada pengajian anak-anak, pengajian bapak-bapak, ibu-ibu. Harusnya didukung semuanya. Terlebih untuk kegiatan anak-anak. Nanti umur kita nggak lama lagi Pak. Kita hanya tinggal sisa berapa tahun lagi, nanti yang akan meneruskan adalah anak-anak kita yang kecil-kecil ini akan meneruskan kita. Kalau mereka tidak dibina dari masjid, nggak ngerti nanti masa depannya gimana. Makanya alhamdulillah masjid yang ramah anak, silahkan anak ke masjid. Yang penting waktunya sholat dia anteng, selebihnya silahkan main handphone ataupun yang lainnya tiduran, monggo. Yang penting tidak benturan dengan kegiatan utama di masjid. Yang penting masih positif. Masjid yang ramah anak, ramah bapak, bapaknya juga ramah ke anak-anak, anaknya juga sopan ke bapak-bapak. Oh ini, bahkan di zaman Rasulullah, masjid itu bukan hanya untuk ngaji saja, untuk sholat aja, tapi menjadi pusat, bahkan sampai membangun atau membahas masalah strategi perang saja di masjid. Saking pentingnya peranan masjid. Bahkan pemimpin-pemimpin zaman dulu itu adalah pemimpin-pemimpin yang lahir dan didikannya dari masjid. Dari semua khalifah itu alumni masjid semua itu. Orang-orang yang, makanya kita khawatir orang Yahudi, orang kafir Yahudi terutama pernah bilang begini, menghancurkan Islam itu bukan dengan mengangkat senjata di bom. Kalau di bom Islam nggak akan habis Pak. Palestina puluhan tahun itu di bom, nggak akan habis. Itu Palestina itu, Suriah, Yaman, malah tumbuh milisi-milisi pejuang-pejuang jihad. Makanya orang kafir itu sadar betul kalau menghancurkan Islam itu bukan dengan mengangkat senjata, bukan dengan dibom. Tanahnya boleh hangus, tapi jiwa jihadnya nggak akan pernah hangus, malah makin numbuh. Makanya di Palestina itu tumbuh anak-anak muda yang luar biasa, nggak pernah takut dengan luka, nggak pernah takut dengan mati. Bagi mereka luka itu udah biasa, melihat orang mati di depan matanya udah biasa. Jadi nggak akan takut mereka dengan lawan tank saja, mereka bisa melawan intifadah dengan batu, dengan senjata seadanya. Makanya orang kafir, orang Yahudi itu sadar betul menghancurkan Islam itu bukan dengan cara begitu, tapi dengan cara apa? Jauhkan generasi muda dari masjid. Kalau masjidnya sudah sepi dari anak muda, tinggal tunggu kehancurannya. Kenalkan mereka dengan obat-obatan terlarang, dengan seks bebas. Nah sekarang penjajahan gaya baru adalah dengan media handphone. Lihat anak-anak kita, jangan dikira yang di dalam rumah itu alim, jangan dikira yang hanya diem di rumah itu. Dengan mengakses berbagai macam hal di handphone ada Pak, judul ada, pinjol ada, pergaulan bebas ada.
Muncul-muncul grup-grup yang mengerikan di dalam handphone, grup yang aneh-aneh, grup yang maksiat. Jadi yang dijajahnya sekarang apa? Jauhkan masjid itu, anak-anak remaja dari masjid. Jangan sampai mereka ke masjid. Kenapa? Kalau udah mereka ke masjid, mereka akan kuat, Islam akan kembali tumbuh. Dan jauhkan mereka dari Al-Quran. Ngeri Pak, kalau generasi kita udah jauh dari Al-Quran, nggak mau ngaji, nggak mau ke masjid, jangankan disuruh jihad, suruh sekolah aja males. Jangankan suruh sekolah, suruh makan, suruh mandi aja males. Kalau anak-anak udah jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, ngeri sekarang Pak. Tinggal tunggu hasilnya nanti, generasi yang katanya emas itu seperti apa, yang dijanjikan generasi emas itu seperti apa. Nah ini makanya ada masjid yang dibangun atas dasar takwa, Masjid Quba, kemudian masjid-masjid yang lainnya. Nah ini Rasulullah membangun Masjid Quba ini kurang lebih 5 km dari pusat kota Madinah yang sekarang. Nah ini yang tadi peran masjid diantaranya adalah masjid yang memiliki basis pendidikan. Bahkan zaman dulu sampai urusan dapur aja dibahas, urusan politik saja dibahas di masjid. Makanya Rasulullah ketika mengatur, Rasulullah itu kan panglima, dan sahabat-sahabatnya panglima jagoan perang semua. Membahas strategi perang itu di masjid, diatur nanti begini. Sampai urusan dapur aja banyak orang yang permasalahan urusan rumah tangga itu curhat sama Rasulullah adanya di masjid. Masjid ini makanya jangan sampai hanya eksklusif hanya di seputar itu aja, harus buka di tempat umum. Jangan cuman untuk peruntukannya untuk sholat, untuk ngaji aja enggak. Masjid itu perannya banyak sekali. Tadi bahkan sampai untuk akad nikah, untuk orang yang bersyahadat, bahkan untuk perlindungan ketika terjadi bencana. Itu kan apa? Kebanyakan dievakuasinya di masjid. Setelah itu baru masa-masa recovery-nya. Nah ini jamaah rahimakumullah, saking pentingnya peran, maka kita jaga pembangunannya, jaga kemakmurannya. Namanya juga Dewan Kemakmuran, mengerti konsep dasar dari kemakmuran masjid itu yang seperti apa. Makmur jamaahnya, makmur yang bekerjanya, makmur orang-orang yang keterkaitan dengan masjidnya itu sendiri, makmur. Sehingga konsep kemakmuran itu benar-benar dimunculkan, ditumbuhkan. Nah, yang kemudian kita ketahui ada beberapa masjid-masjid yang kemudian memiliki hal-hal yang kurang baik, kebiasaan yang kurang baik. Ini kemarin sempat kami sampaikan sedikit. Faman syahidu katsiran fil masajid isa'atus shalah bi tarki tuma'ninah fi ruku' was sujud. Nah, di antaranya karena saking perannya pentingnya masjid itu, kita juga memperhatikan hal-hal yang kurang baik yang ada di masjid. Yang pertama, kita sering menyaksikan di masjid ini sering kejadian hal-hal yang kurang baik. Ini yang perlu kita antisipasi. Hal yang kurang baik seperti apa? Banyak yang membawa kepentingan, banyak yang ke masjid membawa kepentingan, membawa urusan pribadinya, urusan kelompoknya dan lain sebagainya. Maka kalau itu sudah masuk bukan untuk kepentingan masyarakat luas, seperti orang, mohon maaf, jangan sampai membawa politik praktis ke masjid atau kesukuan ataupun keormasan yang kemudian dibawa-bawa sampai untuk kepentingan pribadi maupun golongan kelompoknya saja. Nah ini yang bahaya. Apalagi orang-orang yang kemudian dakwah-dakwah ini yang ada diselewengkan, cari masa di masjid dan lain sebagainya. Nah di antaranya kemudian dalam hal sholat, kita sering menyaksikan sholat, ada orang yang kemudian isa'atus sholat, sholatnya nggak baik, menyalahi aturan dan lain sebagainya. Maka ini yang perlu kita perhatikan, yang sampai kemudian di masjid nanti ada orang yang masuk masjid ini harusnya dengan niatan yang baik dan lain sebagainya. Dan juga yang berikutnya adalah orang yang kita galakkan kembali tadarus Al-Quran. Jangan sampai di masjid kemudian sepi. Kalau biasanya dulu kita perhatikan di masjid itu terutama hari Jumat. Hari Jumat selain kita setel murotal, jamaahnya nanti sambil sambil tadarus, rame. Di masjid-masjid yang besar itu rame.
jamaahnya sambil tadarus rame. Sekarang sepi, nanti rame lagi di bulan Ramadan. Nah ini mungkin bisa jadi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tadarus Al-Quran, tahsin diramaikan Pak. Tolong, kasihan kalau lihat tahsin itu hanya orangnya beberapa biji aja, kasihan. Kadang 3, kadang 5, kadang beberapa kalau diperhatikan. Ini yang kenapa pengajian tahsin ini coba sambil pengurusnya sambil cari formula alternatifnya seperti apa biar orang ini semangat ngaji ini aja, nanti biar nanti narasumbernya juga lebih semangat. Kalau ngaji cuman beberapa orang saja bisa jadi ya nanti akan nggak semangat, mengurangi ini. Ini kenapa kemudian tahsin ini kok nggak rame gitu. Ini kan kalau taklim begini kan rame ya, tapi kalau tahsin kenapa jauh sekali perbedaannya? Apakah waktunya, mungkin momen waktunya yang kurang pas karena malam orang capek, malam Jumat mungkin ba'da isya lagi orang waktunya istirahat mungkin, ataukah di formula misalkan hari Sabtu gini kan narasumber utama 1-2 kali kan suka nggak ngabarin juga seperti pagi ini misalkan nggak ngabarin, makanya materi juga harus kita nyiapin siaga gitu kan. Apakah perlu di rolling gitu, ada tahsinnya di hari Sabtunya misalkan, atau di narasumber yang lain misalkan gitu, dibicarakan nanti dibantu untuk di follow up-nya. Nah itu diantaranya. Yang kemudian lagi jamaah rahimahumullah, ini yang perlu kita tingkatkan agar supaya jamaah juga bisa ngajinya ada peningkatan gitu, biar nantinya ya alhamdulillah sih kalau dia taubah kita perhatikan jamaahnya rata-rata bisa ngaji. Yang dulu nggak bisa udah bisa, alhamdulillah. Ini udah banyak perkembangan sekali. Kemudian Rasul Muadzin, penertiban dalam muadzin iqamah ditertibkan, ada petugas utama, petugas yang lainnya. Maka mungkin boleh juga tuh yang kemudian ada surat tugas juga buat yang bukan petugas utama, ada SK-nya misalkan, biar nanti resmi. Kalau ada yang 1, 2, dan 3 nanti resmi, dia yang azan sekaligus iqamah dan lain sebagainya. Walaupun memang kalau yang azan dan iqamah ini saya rasa orangnya cukup banyak sekali yang siap dan yang bisa. Nah nanti mungkin bisa begitu, karena ada beberapa yang mungkin yang bisa kita lihat Durasul muadzin fil azan, ada azan yang belum pas panjang pendeknya nanti bisa kita sampaikan. Nah alhamdulillah sih kalau dulu sempat kejadian ada yang azan kemudian ada yang nggak pas makharijul hurufnya, yang nggak pas panjang pendeknya, kemudian bisa kita sampaikan bagaimana. Kalau masalah lagu ya, lagu orang-orang akan membawa lagunya masing-masing. Tapi kalau memang bisa di sini ada yang jago azannya, nanti bisa ngasih arahan, atau bisa juga mungkin barangkali manggil yang jago azan yang bisa beberapa lagu untuk dipanggilkan untuk kesini. Jamaahnya nggak harus anak-anak, bapak-bapak yang biasa azan monggo mungkin bisa belajar lagu azan dari situ boleh, kalau misalkan sempat dihadirkan narasumbernya atau yang benernya. Kemudian kalamul qasas wal wu'ad alladzina yumajjiduna bi kalamihimul kadhib wal afdhalil wal khurafat fayajibul inkar alaihim. Yang kemudian sering terjadi di masjid itu diantaranya adalah ada orang yang cerita-cerita bohong, cerita-cerita dusta, kemudian yang itu dibumbui dengan banyaknya. Ini kadang manggil penceramah ke masjid lebih banyak bercandanya ketimbang seriusnya, lebih banyak candaannya, ngelawaknya ketimbang ngajinya. Ini di masjid. Kalau di tempat umum monggo silahkan. Nah ini penting juga, manggil narasumber itu bukan hanya yang lucu saja, tapi yang bermutu, yang berbobot. Jangan sampai manggil hanya dikenal lucunya saja, banyak kan ketawa ketiwinya aja. Kita lagi mau ngaji, majelisnya bukan majelis tawa. Kalau majelisnya majelis tawa monggo silahkan, narasumbernya yang full ketawa, manggil pelawak dan lain sebagainya. Nah ini kalau mau ngaji itu hanya sisipan aja, bercanda hanya sekali 2 kali. Jangan sampai kemudian bercandanya lebih banyak ketimbang ngajinya, akhirnya nggak dapat intinya, malah cuma dapat guyonannya saja. Memang penting ketika ngaji itu ada guyonannya penting, tapi jangan sampai kemudian ini. Nah ini yumajjiduna bi kalamihimul kadhib, apalagi jangan candaan yang ada dusta-dustanya dalam masjid ini nggak boleh. Wal afdhali, dan menyesatkan, wal khurafat, dan khurafat, ada cerita-cerita khurafat nih, penceramah cerita masalah karomah misalkan, karomahnya wali,
yang bisa begini, ada lagi yang naudzubillah min dzalik, ada yang cerita katanya penceramah itu ada yang bilang katanya ada seseorang yang bisa memadamkan api neraka. Nah, ini yang suka aneh-aneh. Ini namanya khurafat. Cerita-cerita tahayul, cerita mengada-ada yang pengen diakui keberadaannya, padahal itu hanya bohong, hanya dusta. Ini nggak boleh. Ini fayajibul inkar alaihim, maka apa yang kita ambil? Maka kita wajib inkar. Kita wajib inkar, wajib tidak percaya dengan hal itu. Kalau ada penceramah yang bicaranya sudah masalah khurafat dan menyesatkan. Wa minha tahallul yaumul jum'ah li bai'il adawiyah wal atimah wa ta'widat wa qiyamis su'al wa qiraatihimul Qur'an wa insyadihimul isy'ar wa yajri mu'jra. Fa kullu dzalika munkar yamna'una minhu. Nah, ini ada lagi yang kemudian mungkin kalau ini di kampung-kampung lah. Kalau di komplek-komplek dengan orang generasi-generasi yang kemudian orangnya sudah pada berpendidikan, rasa enggak. Nah, ini ada di sebuah wilayah. Kenapa disebutkan begini? At-tahalluk yaumul jum'ah. Ada di hari Jumat itu orang menggelar dagangan, obat-obatan, makanan. Kalau makanannya makanan Jum'ah berkah itu lain ya. Ini jualan. Yang jualan menggelar ada bikin lapak. Tahalluk yaumul Jum'ah, lapak di hari Jumat li bai'il adawiyah untuk menjual obat-obatan. Mungkin pernah jumpain. Biasanya di kampung-kampung lah, kalau di komplek-komplek saya rasa enggak, orangnya pendidikan. Wal atimah, menjual makanan. Tapi kalau yang Jum'ah berkah mengadakan makanan, itu baru top tuh. Kalau bisa rutin. Ada beberapa masjid itu yang rutin setiap Jum'ah. Nggak tahu dananya dari mana, itu kan cukup lumayan. Tapi masjid yang rutin bukan hanya setiap Jum'ah, setiap pekan itu ada yang setiap hari malah nyiapin sarapan gitu. Itu luar biasa tuh. Nggak tahu tuh dananya dari mana. Padahal kita tahu sekali ngadain Jum'ah berkah saja itu nggak sedikit tuh. Kalau nyiapin ratusan porsi itu kan luar biasa. Nah, ini kalau bisa ngadain setiap Jumat saja, ini juga jadi menarik hal-hal yang kemudian orang belum ke masjid, atau anak-anak terutama lah yang masih, atau nanti bisa ditertibkan. Karena yang kita perhatikan gini, Jumat berkah kita niatnya untuk ibadah sedekah dari Jumat. Meskipun terkadang kalau lapak itu kita buka sebelum Jumatan, orang hanya numpang makan, selebihnya pergi, nggak Jumatan di sini. Kadang itu modelannya. Mungkin bisa diperhatikan bahwa lapak ini dibuka sesaat misalkan atau setelah Jumat, sehingga orang-orang yang Jumatan gitu ya, walaupun memang tidak hanya khusus untuk Jumatan aja. Kalau memang niatnya yang penting hari Jumat, siapapun monggo boleh, monggo silahkan. Tapi terkadang ada orang yang udah sampai makan, udah mau waktu Jumat saja, setelah makan dia pergi. Karena memang niatnya makan, bukan niat Jumatan gitu. Nah, ini mungkin barangkali bisa ataukah ada pesan khusus misalkan syarat untuk yang makan di sini yang Jumatan, yang laki-lakinya, yang ibu-ibunya monggo boleh silahkan. Tapi kalau memang niatnya sedekah saja buat siapapun monggo. Jadi nggak harus Jumatan, yang monggo silahkan. Nah, ini ada orang yang tahalluk yaumul Jum'ah, bikin lapak di hari Jumat li bai'il adawiyah untuk menjual obat-obatan, menjual makanan, apalagi nanti wa ta'wizat, menjual jimat. Masih ada kali orang yang percaya jimat sekarang yang ditulis-tulis nanti di kertas atau apa di kain putih itu ditulis ayat-ayat yang ngawur itu, nanti bisa nanti buat dibawa di dompet kemana-mana ya, penglarisnya apalah segala macam. Ini zaman-zaman dulu itu, jadul itu, orang-orang yang nggak paham agama atau yang masih di khurafat itu. Oke ya, itu diantaranya ya. Ini dua lagi yang kemudian bai'ul atimah wal adawiyah wal kutub wa kadzalikal khiyatah fa yulabul man'u minhu li annal masjid lam tubna li hadza. Nah, ini juga menjadi perhatian, Pak. Sekarang masih banyak, bukan hanya di komplek, tapi di kantor-kantor bai'ul atimah, masjid itu biasanya di pelatarannya ya. Nggak tahu kalau dalamnya kayaknya nggak ada deh, tapi nggak tahu pelataran ini masuk ke dalam masjid apa enggak. Bai'ul atimah, menjual makanan, obat-obatan, kitab-kitab, pepeci, gamis dan lain sebagainya. Yang penting jangan dalam masjid. Kalau di sini tulisannya sih bai'ul atimah wal adawiyah, makanan, obat-obatan, kitab-kitab. Walaupun kitab itu. Wakadal khiyatah, ada lagi yang lain-lainnya. Failabul mar'u, yang mana di situ dicari keuntungannya, maka li'annal masjid lam tubna lihada, karena sungguhnya masjid tidak dibangun untuk jual beli atau bisnis. Nah, nanti menjadi perhatian kita kalau ada
Kalau biasanya sih kalau yang jual-jual begini di luar masjid lah, kayak misalkan di masjid sebelah itu kan ada di jalan-jalan tuh, walaupun sebenarnya nggak bagus jualan di jalan, apalagi sampai nutup jalan. Saya termasuk yang keras, jangan hal orang yang kalau ibadah jangan sampai menghalangi rezeki orang, nyari rezeki juga jangan sampai matiin rezeki orang lain, itu jangan sampai. Mau jumatan kalau bisa jangan sampai nutup jalan, bahaya. Tahunya ada orang yang buru-buru, orang yang mau ke kantor, orang yang mau kerja atau emergensi, ditutup jalan utama. Nah, bagaimana itu hukumnya? Ibadah nutup jalan, ibadahnya saja serakah, itu bahasanya gitu. Nah, itu boleh nanti. Wa minna dukhulul majanin wal ma'rufin al-an bil majadid was-sibyan was-sukara fa innahum mujannibun al-masajid wa qad awsa'na al-kalam ala munkaratil masajid wa bid'aha wa adawatiha fi kitabin afro. Nah, ini kemudian yang terakhir closingnya, masjid tidak boleh dimasuki oleh orang majnun, orang gila. Perhatian ya Pak, masjid tidak boleh dimasuki oleh orang gila atau al-ma'rufin al-an bil majadib, atau orang yang, maaf kalau di sini enggak, di daerah banyak orang yang katanya keturunan ini bisa ini tapi tampangnya gila gitu. Itu kalau di sana dipuja-puja Pak, karena nasabnya mungkin anak kiai lah, apalah, ya Gus lah ya apa, biasanya gitu. Gila, dipuja-puja, kemana-mana nggak pakai baju. Orang namanya majadib, orang stres saja. Wali itu nggak begitu. Wali itu nggak akan senyeleneh-nyelenehnya wali itu nggak akan keliling telanjang, itu enggak. Kalau memang dia wali beneran, meskipun majnun, dia tetap akan menutup auratnya, tidak akan menempatkan kemaksiatan di depan orang-orang. Enggak. Kalau telanjang kemana-mana kok dianggap wali itu gimana? Oke lah kalau internal mereka nggak masalah, tapi jangan sampai menyebarluaskan pemahaman kalau ini wali, sehingga orang-orang harus ikut sama seperti mereka dalam penghormatannya, dalam ini. Enggak, kita enggak, maaf, artinya enggak sampai sejauh itu. Nah, masjid kalau bisa jangan dimasuki orang-orang gila atau yang ya kayak orang-orang stres gitulah. Kenapa? Biasanya, maaf, mereka nggak ngerti toharoh, mereka mengganggu, merusak. Jadi orang-orang gila, orang-orang stres, kalau bisa dilarang dulu ke masjidnya. Ini bukan intimidasi atau apa, khawatir di dalam masjid ini merusak konsentrasi yang lain, merusak kerukunan yang lain atau fasilitas. Ini pernah dijatuhin tuh timer ya, running text dijatuhin, kabelnya dirusak kalau lagi ada yang kumat. Dan juga binatang-binatang, ini yang punya binatang, ada kemarin ayam masuk ke teras masjid buang kotoran di situ. Orang gila, binatang. Nah, kalau wasibyan, anak-anak, ternyata memang ada aturannya. Anak-anak yang belum ngerti toharoh, yang masih belum ngerti pipis, pakein pampers. Kalau punya anak kecil, kalau sekiranya mau diajak ke masjid kan bagus tuh, tapi pakein pampers. Biar apa? Biar nggak bocor. Kalau udah itu, anaknya diatur. Tapi jangan terlalu kita juga nggak ramah dengan anak-anak yang sekiranya belum ngerti sama sekali. Nanti kasih tahu sama orang tuanya bahwasanya ini ada wilayahnya, kalau bisa nih anak-anak hanya di bagian belakang, misalkan itu nggak masalah, diatur. Karena masjid kita kan hanya satu ruangan ya, nggak ada ruangan teras dan lain sebagainya. Maka anak-anak kan juga kalau sekali masuk kan langsung masuk area tempat sholat atau tempat ngaji. Maka harus diatur anak-anak yang belum ngerti ngomong pipis atau ngomongnya udah keluar duluan. Ini berapa kali dulu karpet yang dulu yang lama ya, itu ada anak-anak pipis. Karpet lagi lebih susah, nyucinya susah, apalagi masih bocah. Itu kalau 2 tahun syaratnya, kalau najisnya pipisnya ini yang pipis yang najisnya yang ringan, mukhaffafah, itu kan najisnya kencingnya bayi yang umur 2 tahun yang belum makan apa-apa selain ASI.
Anak sekarang 2 tahun udah jelolotin macam-macam. Ya nasi, ya ikan, ya macam-macam. Ya masuk kategori najisnya mutawasitoh. Kalau yang ringan karena cukup diciprek air, sedot, selesai. Tapi kalau yang sudah masuk mutawasitoh, sudah masuk najis sedang, karena anaknya sudah makan macam-macam meskipun umurnya 2 tahun. Jadi kalau anak-anak yang masih usia 2 tahun masih usia rentan, usia riskan. Apalagi sudah lebih dari 2 tahun. 2 tahun ke bawah itu masih najisnya ringan, bersihnya gampang. Itu pun dengan syarat si anak belum makan apa-apa. Nah sekarang anak belum 2 tahun aja udah makan bubur yang campur-campur macam-macam, yang ikan, yang ati, ampela dan lain sebagainya. Itu kan jadi satu bubur sayuran segala macam, berarti masuk kategorinya sudah mutawasitoh. Bersihnya udah agak susah tuh di karpet, apalagi yang belum tahu cara bersihnya, apalagi sampai keinjek-injek jamaah. Mungkin baunya nggak begitu, tapi kalau udah bau dan nanti ngebekas, repot lagi bersihinnya. Maka penting anak-anak juga diatur. Nah ini ya, sedian wasukaro dan orang mabok. Fa innahum yujnibunal masajid. Karena golongan-golongan ini kalau bisa jauhkan dari masjid. Orang yang gila, stres, anak-anak yang belum mengerti, dan kemudian orang yang mabuk, yang mendem, yang mabuk, jauhkan dari masjid. Mereka nggak akan ngerti ketika masuk masjid. Itu belum waktunya. Orang yang gila karena akalnya hilang, orang yang mabuk akalnya hilang, dan anak kecil yang belum memiliki akal belum balik. Nah ini jamaah hukumullah. Ini jamaah hukumullah, bagaimana peranan masjid ini sangat penting, sangat vital sekali di masyarakat. Makanya sekali lagi masjid harus kita bangun atas dasar takwa, dan fungsi masjid kita kembalikan fungsi masjid sebagai pusat peradaban, pusat pendidikan, termasuk hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan masjid ini harus benar-benar kita lakukan dengan semaksimal mungkin, sehingga nanti akan tertib muncul masjid yang benar-benar memiliki makna, menjadi sebuah tempat kemakmuran untuk seluruh umat. Ini jangan ngomong, dan jangan sampai masjid menjadi masjid yang biror, masjid yang fungsinya malah sebaliknya. Oke, jadi jemaah sekalian, kurang lebih maaf kepada Allah kita beristighfar, kepada jamaah kita saling meminta maaf dan memaafkan salah-salah dalam penyampaian. Ada hal-hal yang kami sampaikan yang salah, yang kurang berkenan, yang menyinggung perasaan, mohon dibukakan kembali yang seluas-luasnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hidayah wa ridha lil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.